Palang Angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Perkenalkan, saya Devin Ardi Saputra dari SMA 1 Tujuh Sungai Sari. Saya Dewi Astuti dari SMPN 2 Patangan. Saya Devi Andri dari SMPN 3 Patangan. Saya Deria Octavia dari SMA N15 Kota Timur. Saya Ibsalan dari SDN 06 Panasago. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan tema supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Devi. Ya, selamat siang Ibu Dewi. Gimana kabarnya hari ini Pak Devi? Ya, alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Itu hendaknya ya Pak Devi ya. Ya. Sebelum kita mulai proses coaching, kita masuk ke observasi dulu. Kemudian kita akan membicarakan rubrik penilaian percakapan nanti, di mana ada 3 prinsip yang harus diterapkan oleh seorang coach. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua itu proses kreatif, yang ketiga itu memaksimalkan kompetensi. Kemudian sebagai seorang coach harus juga memiliki kompetensi inti di dalam coaching. Yang pertama itu adalah present, kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, dengan menerapkan alur kita ya Pak Devinya. Kemudian saya ingin menanyakan mengenai kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan bertanya. Oke Bu, potensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama itu mendengar dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga kegiatan proses praktek coaching saya nanti berjalan dengan lancar. Sekali ya Pak Devinya, berarti sudah tergambar ya kompetensi yang akan dikembangkan ke depannya. Kemudian yang spesifiknya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan di pesantren? Nanti saya akan mencoba untuk mengembangkan potensi mendengar dengan aktif, karena kegiatan mendengar ini kita akan bisa menghargai hasil atau solusi dari si coach tadi, sehingga si coach itu bisa menemukan solusi masalahnya dan solusinya ke depan. Jadi indikator yang ingin dicapai adalah membimbing seorang coach menemukan masalahnya dan menemukan sendiri solusinya ya Pak Devin ya. Iya Bu. Oke. Untuk kedepannya kita lakukan observasi ya Pak Devin ya. Iya. Terima kasih. Pak Devin, apakah bisa waktu sebentar Kak? Ya, selamat siang juga Bu Deria. Boleh Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Pak, saya ingin curhat saya punya masalah di dalam kelas. Apakah bagaimana kira-kira Bapak bisa bantu Pak? Insya Allah saya bisa bantu. Oh iya, setelah kegiatan diskusi ini apa sih yang Ibu harapkan dari hasil kegiatan diskusi kita ini? Saya menginginkan siswa saya lebih aktif lagi Pak dalam pembelajaran, khusus mata pelajaran saya Pak, yaitu mata pelajaran sejarah, dan mengumpulkan tugasnya tepat waktu itu Pak. Oh gitu ya. Nah ini soal permasalahannya Bu Deria ya. Nah bagaimana cara Bu Deria itu mengatasi masalah itu tadi? Mungkin saya akan melakukan dalam kegiatan pembelajaran itu lebih menarik lagi, mungkin baik itu dari metode pembelajaran, kemudian mungkin di awal pembelajaran mungkin sejarah ya Pak, siswa itu lebih agak monoton dan diidentik dengan ceramah dan mencatat buku saja. Nah selama ini mungkin saya menggunakan metode yang seperti itu, sehingga saya tidak siswa pada situ tidak aktifnya aktif itu paling hanya yang itu saja. Gitu ya Bu ya. Nah upaya apa sih yang harus Ibu lakukan agar permasalahan tadi terselesaikan? Ya mungkin kedepannya saya akan membuat metode pembelajaran yang lebih menarik mungkin Pak, kemudian membuat siswa yang lebih bersemangat. Mungkin saya akan itu ice breaking terlebih dahulu, ice breaking yang mengajak anak biar lebih semangat. Ya, bagus ya Bu ya. Berarti Ibu melakukan sebuah ice breaking agar pola pikir siswa tadi itu lebih jernih lagi, lebih fokus lagi ya Bu ya. Gitu. Nah jadi ini ya Bu ya, apa sih kedepannya yang Ibu lakukan? Ya saya ingin siswa saya itu paling yang bersemangat dengan belajar dengan saya, kemudian kalau belajar sama saya itu saya ditunggu. Nah jadi pada saat itu siswa semangat tidak aktif lagi gitu, enggak yang itu saja, mungkin yang juara saja gitu kan Pak. Yang saya pengen semua rata-rata di dalam kelas itu kan ada 36 siswa, yang aktif cuma 15 orang. Nah saya ingin dalam 36 siswa itu kedepannya, insya Allah kedepannya saya inginkan aktif semua.
menarik lagi. Mungkin saya menambahkan membagi mereka sesuai dengan kebutuhannya dengan pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya Pak. Iya Bu. Bagus ya Bu ya, berarti Bu sudah menemukan solusinya ya dengan cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan juga nanti mencoba mencari kebutuhan siswa itu seperti apa ya Bu ya. Nah itu tak dari kegiatan diskusi ini itu tentu Ibu harus punya komitmen ya Bu ya. Jadi komitmen apa sih dilakukan untuk ke depan? Saya akan selalu nanti membuat pembelajaran yang lebih menarik, kemudian mengajar siswa lebih aktif lagi, kemudian dengan sesuai dengan perubahan zaman sekarang, mungkin dengan metode ceramah yang saya terapkan hari ini, mungkin mereka membosankan. Nah untuk kedepannya mungkin saya akan menggunakan IT yang mungkin pembelajaran di dalam bentuk video yang lebih menarik, mungkin itu saja Pak. Ya, bagus sekali ya Bu ya, berarti Ibu sudah menemukan bagaimana cara mengatasi permasalahan Ibu dan solusinya juga Ibu dapatkan tadi ya dengan cara mengganti metode ceramah itu dengan video atau mungkin dengan menggunakan pembelajaran berbasis IT ya Bu ya. Nah semoga komitmen yang Ibu rancang ini dapat Ibu aplikasikan dalam pembelajaran Ibu ya Bu ya. Ya, terima kasih sekali ya Pak Devin karena sudah memberikan solusi dari permasalahan dan akhirnya saya mendapatkan solusi yang saya inginkan untuk kedepannya Pak. Iya. Terima kasih Pak Devin. Iya Bu, terima kasih juga Ibu, sama-sama Ibu ya. Selamat siang Pak Devin. Selamat siang Bu Dewi. Setelah saya dilakukan proses coaching tadi, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Pak Devin. Kira-kira hal apa yang sudah Bapak lakukan dan indikator apa yang ingin Bapak capai saat coaching tadi? Ya, saya sudah melakukan yang pertama itu petisi dari coaching itu mendengar aktif. Saya sudah mendengarkan informasi yang disampaikan oleh si coach tadi. Lalu saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar si coach tadi menemukan permasalahannya dan menemukan juga solusi dari permasalahan tersebut. Ya, berdasarkan hasil observasi yang saya amati tadi, Bapak sudah mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif, kemudian kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga menerapkan prinsip coaching, di mana menerapkan prinsip kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Kemudian kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan ke depannya seperti apa ya Pak? Potensi yang akan saya kembangkan ke depannya itu saya mencoba untuk mengembangkan kehadiran penuh biar lebih tenang lagi nanti dalam proses coachingnya, lebih tenang, lebih fokus lagi sehingga proses diskusi kita lebih lancar lagi. Terima kasih Pak Devin atas coachingnya tadi dan waktunya. Semoga kedepannya potensi yang dikembangkan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Iya Bu, terima kasih juga Bu atas bimbingannya dalam proses observasi. Terima kasih. Baiklah, kegiatan hari ini yaitu kegiatan praobservasi yang dilakukan oleh saya, Dewi Octavia, sebagai observer dan rekan saya, Ibu Dedi Astuti, sebagai coach. Nah, kegiatan kita hari ini, sebelum kita melakukan coaching, kita harus mendiskusikan dulu rubrik penilaian tentang percakapan observasi nanti. Nah, dalam coaching nanti ada memiliki prinsip yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah kemudian kompetensi inti dari coaching sesungguhnya yaitu yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Nah dalam proses percakapan dengan menerapkan alur cerita. Nah sebelum kita melakukan coaching nanti dengan Ibu Ai dengan coachnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ai. Pertanyaan pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini dalam proses coachingnya, yang pertama itu adalah present atau kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot tapi dengan menggunakan rasa dalam proses menggunakan alur cerita ya Bu ya. Oke, pertanyaan yang kedua, bagian potensi spesifik mana yang ingin Ibu observasi pada saat observasi nanti atau sedang coaching nanti yang ingin Ibu
untuk kompetensi yang dari CV nanti yang saya akan ambil, yang pertama itu adalah kesadaran penuh, yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif. Oke. Pertanyaan yang ketiga, baiklah. Yang pertanyaan ketiga yaitu indikator capaian dari tujuan pengembang yang ingin Ibu kembangkan apa ya? Ibu inginkan apa? Untuk indikator pencapaian yang saya ingin kembangkan atau yang ingin saya capai adalah membimbing atau mengarahkan nanti coaching menemukan masalahnya dan menemukan solusinya, sehingga dalam teknik coaching ini sangat membantu sekali, terutama dalam teknik theta. Baiklah, ini pra-observasi yang kita lakukan. Nanti Ibu Ai dengan coachnya nanti melakukan coaching. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Ada yang bisa saya bantu, Pak Devin? Iya, hari ini saya agak sedikit menyebarkan unek-unek saya. Nah, sebelumnya kan saya sekarang jadi wali kelas nih di 10-1. Nah, ada beberapa informasi yang disampaikan oleh siswa, oleh guru-guru, rekan-rekan guru, itu permasalahan di mana siswa banyak terlambat. Kira-kira setelah diskusi kita coaching ini, apa yang Bapak Devin harapkan ke depannya? Nah, saya harapkan ke depannya itu mudah-mudahan siswa saya sebagai wali kelas ya dia. Ya. Saya harapkan untuk siswa saya itu tidak ada yang terlambat lagi dan tidak ada lagi ketinggalan materi pembelajaran, karena di pagi hari banyak sekali terlambat Bu, siswa saya. Kira-kira bagaimana cara Pak Devin mengatasi masalah tersebut? Nah, cara mengatasinya yang pertama saya mengidentifikasi anak tadi. Nah, anak tadi kan banyak yang terlambat tuh. Ada data-data dari BK dan juga di Mapel pagi. Itu sudah saya identifikasi. Ternyata permasalahannya itu banyak Bu. Anak-anak ini mengalami kekurangan ekonomi, sehingga untuk uang jajan, untuk uang ke sekolah saja harus mencari terlebih dahulu. Nah, sehingga di waktu malam harilah mereka mencari uang. Nah, di malam hari inilah mereka untuk berkesempatan untuk mencari uang untuk kegiatan sekolahnya, untuk kerjanya, untuk makannya seharian. Kira-kira upaya Pak Devin ini apa yang sudah dilakukan? Nah, saya sudah mencoba untuk langsung kunjung ke rumah. Lalu ada beberapa siswa yang memang tidak ada orang tuanya lagi, dan ada yang anak yatim dan ada yang anak yatim. Jadi sudah saya tanya dan saya searching juga di lapangan, langsung saya tanya pada siswanya. Akhirnya siswa tadi itu sudah menemukan lah solusinya. Katanya, Pak, katanya, saya nggak bisa Pak ke sekolah pagi karena saya terlambat bangun. Kenapa bisa terlambat bangun? Nah, karena ini Pak, karena saya mencari uang dulu di malam hari. Ada beberapa siswa yang salah satunya dia yang jualan nasi goreng. Kalau jualan nasi goreng kan malam Bu. Jadi butuh waktu untuk jualan itu kurang lebih dari maghrib sampai tengah malam. Tentu waktu tidur sudah sudah terpakai sehingga sering terbangun. Ada juga yang kerja di PMD, ada juga lagi yang bantu orang tuanya. Bagus sekali ya Pak ya. Dengan pendekatan yang Bapak lakukan itu sudah menemukan solusi untuk masalah tersebut gitu ya Pak ya. Jadi kira-kira apa yang Bapak lakukan ke depannya ini? Nah, saya akan ke depannya tentunya saya kolaborasi dengan orang tua atau wali murid, dan juga saya berkolaborasi juga dengan siswa tadi. Saya coba untuk memotivasinya agar siswa tadi itu dapat datang tepat waktu. Dan alhamdulillah itu siswa sudah ada yang menyadari bahwa dia akan mencoba untuk tepat waktu untuk datang dengan cara dia bisa, kalau yang bagi PMD dia akan bekerja cepat lagi sehingga pulang lebih cepat dan waktu tidurnya tidak terganggu. Dan juga yang bekerja sebagai jualan nasi goreng itu bisa lebih on time lagi untuk bangun tidurnya. Iya. Nah, setelah diskusi kita yang lakukan ini, komitmen apa kira-kira yang akan Bapak Devin lakukan ke depannya? Ya, saya berkomitmen yang pertama dengan siswa tadi ya, komitmen bahwa kegiatan ini dapat dalam pembelajaran itu dapat tepat waktu lagi datang, dan saya komitmen juga dengan siswa harus bisa datang tepat waktu dan tidak juga meninggalkan pekerjaannya sebagai dia untuk mencari uangnya gitu. Dan juga berkomitmen juga pada siswa saya akan mencoba untuk menemukan beasiswa untuk dapat disalurkan kepada siswa-siswa yang kurang mampu ini. Ya, bagus sekali ya Pak Devin
Terima kasih ya Bu ya atas pendengar. Jadi mendengar keluh kesah saya selama ini. Mungkin saya pusing juga gimana ya dengan siapa ya untuk bisa diskusi itu. Sudah dapat solusinya juga dari Bu tadi ya Bu ya. Gitu. Sama-sama Pak Devin karena sudah mau berbagi sharing masalah sehingga kita bisa sama-sama mendapatkan pencerahan atas masalah yang Bapak Devin hadapi. Ya, terima kasih banyak buat waktunya Bu ya. Sama-sama Pak Devin. Baiklah, kegiatan kita hari ini pasca observasi yang dilakukan oleh Ibu Dewi Astuti tadi dengan Bapak Devin Ardi. Nah, begini Ibu Ai, sebelum saya ingin bertanya kepada Ibu Ai. Ada pertanyaan, yaitu yang pertama, hal apa sih yang sudah Ibu lakukan dan indikator capaian apa pada saat coaching tadi? Kalau untuk yang kompetensi yang sudah saya lakukan saat coaching tadi Bu Delia, yang pertama saya sudah menjadi mendengarkan dengan aktif, kemudian saya sudah melakukan kehadiran penuh atau present, kemudian saya juga mengajukan pertanyaan berhubungan dengan teknik asa. Oke. Baiklah, pertanyaan kedua, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya apa itu, Ibu Ai? Kalau untuk kompetensi kedepannya yang akan tingkatkan secara maksimal tentu ketiganya, tapi untuk lebih spesifiknya lagi saya ingin mengembangkan kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan dengan aktif. Oke, bagus. Ya, betul sekali ya Mbak Ai. Tadi di sini ada catatan saya yang tadi masalahnya yaitu siswa terlambat di pagi hari. Nah, coaching yang Ibu lakukan tadi sesuai dengan alam kita. Nah, kemudian Ibu sudah menerapkan kompetensi sesuai dengan kesadaran yang kompetensi yang Ibu inginkan tadi ya Ibu Ai, yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot. Ibu Ai sudah melakukan sangat bagus sekali tadi ya Ibu. Nah, semoga yang saya harapkan semoga kedepannya Ibu Ai bisa menerapkan coaching kita ini. Oke, sekian, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Delia. Selamat siang Bu. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh, ada yang bisa saya bantu Pak Devin? Iya, hari ini saya agak sedikit mengeluarkan unek-unek saya. Nah, sebelumnya kan saya sekarang jadi wali kelas nih di 10.1. Nah, ada beberapa informasi yang disampaikan oleh siswa, oleh guru-guru, rekan-rekan guru, itu permasalahan di mana siswa banyak terlambat. Kira-kira setelah diskusi kita coaching ini, apa yang Bapak Devin harapkan ke depannya? Nah, saya harapkan ke depannya itu mudah-mudahan siswa saya sebagai wali kelas ya dia. Saya harapkan untuk siswa saya itu tidak ada yang terlambat lagi dan tidak ada lagi ketinggalan materi pembelajaran karena di pagi hari banyak sekali terlambat siswa saya. Kira-kira bagaimana cara Pak Devin mengatasi masalah tersebut? Nah, cara mengatasinya yang pertama saya mengidentifikasi anak tadi. Nah, anak tadi kan banyak yang terlambat tuh. Ada data-data dari BK dan juga di Mapel yang tadi itu sudah saya identifikasi. Ternyata permasalahannya itu banyak Bu. Anak-anak ini mengalami kekurangan ekonomi sehingga untuk uang jajan, untuk uang ke sekolah saja harus mencari terlebih dahulu. Nah, sehingga di waktu malam harilah mereka mencari uang. Nah, di malam hari inilah mereka untuk berkesempatan untuk mencari uang untuk kegiatan sekolahnya, untuk kerjanya, untuk makannya seharian seperti itu. Kira-kira upaya Pak Devin ini apa yang sudah dilakukan? Nah, saya sudah mencoba untuk langsung kunjung ke rumah. Lalu ada beberapa siswa yang memang tidak ada orang tuanya lagi, dan ada yang anak yatim, dan ada yang anak yatim. Jadi sudah saya tanya, dan saya searching juga di lapangan, langsung saya tanya pada siswanya. Akhirnya siswa tadi itu sudah menemukan lah solusinya. Katanya, Pak, katanya, saya nggak bisa Pak ke sekolah pagi karena saya terlambat bangun. Kenapa bisa terlambat bangun? Nah, karena ini Pak, karena saya mencari uang dulu di malam hari. Ada beberapa siswa itu salah satunya dia yang jualan nasi goreng. Kalau jualan nasi goreng kan malam Bu. Jadi butuh waktu untuk jualan itu kurang lebih dari maghrib sampai tengah malam. Tentu waktu tidur sudah sudah pakai sehingga sering terbangun. Ada juga yang kerja di PMD, ada juga lagi yang bantu orang tuanya. Bagus sekali ya
kira-kira apa yang Bapak lakukan ke depannya ini? Nah, saya akan aku ke depannya tentunya saya kolaborasi dengan orang tua atau wali murid, dan juga saya berkolaborasi juga dengan siswa tadi. Saya coba untuk memotivasinya gitu, Iya. agar siswa tadi itu dapat datang tepat waktu. Dan alhamdulillah itu siswa sudah ada yang menyadari bahwa dia akan mencoba untuk tepat waktu untuk datang dengan cara dia bisa, kalau yang bagi PMD dia akan bekerja cepat lagi sehingga pulang lebih cepat dan waktu tidurnya tidak terganggu. Dan juga yang bekerja sebagai jual nasi goreng itu bisa lebih on time lagi untuk bangun tidurnya. Iya. Nah, setelah diskusi kita yang lakukan ini, komitmen apa kira-kira yang akan Bapak Devin lakukan ke depannya? Ya, saya berkomitmen yang pertama dengan siswa tadi ya, Iya. komitmen bahwa kegiatan ini dapat dalam pembelajaran itu dapat tepat waktu lagi datang, dan saya komitmen juga dengan siswa harus bisa datang tepat waktu dan tidak juga meninggalkan pekerjaannya sebagai dia untuk mencari uangnya gitu. Dan juga berkomitmen juga pada siswa, saya akan mencoba untuk menemukan beasiswa-beasiswa untuk dapat disalurkan kepada siswa-siswa yang kurang mampu ini. Ya, bagus sekali ya Pak Devinnya. Artinya apa? Kita sudah menemukan ke depannya seperti apa sehingga tidak jadi hal yang sama lagi. Ya, terima kasih ya Bu ya atas pendengar. Jadi mendengar keluh kesah saya selama ini. Mungkin saya pusing juga gimana ya, dengan siapa ya untuk bisa diskusi itu, sudah dapat solusinya juga dari Bu tadi ya Bu ya. Gitu. Sama-sama Pak Devin karena sudah mau berbagi sharing masalah sehingga kita bisa sama-sama mendapatkan pencerahan atas masalah yang Bapak Devin hadapi. Ya, terima kasih banyak buat waktunya Bu ya. Sama-sama Pak Devin. Selamat siang Bu Delia. Siang Pak Devin. Ya, hari ini kita masuk ke dalam kegiatan pra observasi, di mana kali ini saya sedang bersama Bu Delia sebagai coach. Nah, dalam kegiatan pra ini kita akan membahas tentang mendiskusikan rubrik penilaian percakapan kita terlebih dahulu. Nah, yang pertama yang harus Bu Delia lakukan itu adalah Bu Delia harus memiliki prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, di mana Bu Delia juga harus memiliki kompetensi inti pada coaching. Nah, dalam proses praktek coaching nanti, Bu Delia harus memiliki kompetensi inti. Di antaranya itu ada presence, itu ada kehadiran penuh. Lalu yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Nah, dalam proses kompetensi inti ini, Bu Delia harus juga dalam proses percakapan harus menerapkan alur tirta, di mana itu tirta itu yang pertama tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Nah, sebelum kita akhiri proses pra observasi ini, alangkah baiknya saya menanyakan dulu yang pertama, pertanyaan saya. Nah, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Bu Delia apa sih? Yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, oke. Pertanyaan kedua saya itu bagian kompetensi spesifik apa yang ingin diobservasi ke depan? Saya mengambil ada dua, yang pertama mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Ya. Pertanyaan terakhir ketiga itu indikator apa sih yang indikator pencapaian apa sih yang ingin dikembangkan lagi ke depan? Harapan saya itu dalam proses coaching ini, coaching mendapatkan atau menemukan solusi dan masalah dan solusi yang dihadapi. Ya, oke, Bu Delia, mungkin ini dulu proses pra observasi kita. Nah, untuk kedepannya silakan Bu Delia diskusikan dengan coaching untuk praktek coaching. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih. Silakan lakukan proses coachingnya. Oke Pak, terima kasih Pak. Siang Ibu Ayi, ada apa ya Bu Ayi? Ibu, saya boleh minta waktunya sebentar Bu Delia? Boleh. Ini loh Bu, terkait masalah saya yang hadapi di kelas, saya pengen juga sama Ibu. Iya, kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya Bu Ayi? Ini loh Bu, saat pembelajaran saya merasa tidak terlalu maksimal dalam pembelajaran karena masih ada siswa yang mengganggu temannya, terutama untuk tugas ya Bu ya, untuk tugas.
kira-kira setelah diskusi ini apa yang Ibu harapkan? Saya pengennya setelah coaching ini saya menemukan solusi dalam masalah saya, terutama untuk pembelajaran kelas. Saya pengennya di kelas itu pembelajarannya itu aktif, nyaman, tidak ribut, tidak mengganggu temannya, dan happy gitu Bu. Oh, jadi itu permasalahannya. Nah, bagaimana cara Ibu Ai mengatasi masalah yang Ibu Ai hadapi? Rencana saya sih ke depannya saya pengen menciptakan kelas ini supaya tidak ribut lagi, supaya tidak ada teman yang mengganggu teman yang lain. Saya ingin membagi kelas itu beberapa menjadi kelompok. Kemudian menciptakan kelasnya itu yang heterogen Bu, yang awalnya dia yang low sama low kita harus campur. Yang low itu dibantu nanti dengan yang high, sehingga yang high ini tidak mengganggu temannya. Oh, iya. Jadi apa sih kira-kira upaya yang Ibu Ai lakukan? Kalau saya berupaya untuk melaksanakannya Senin besok saya masuk Bu. Saya pengen besok itu langsung melaksanakan strategi saya ini supaya di kelas itu lebih kondusif lagi Bu. Bagus sekali itu kalau seperti itu yang Ibu lakukan. Nah, jadi apa nih Mbak yang akan Ibu Ai ke depannya? Kalau saya sih pengennya secepatnya ya Bu ya, untuk strategi ini saya laksanakan langsung pas Senin besok. Jadi pembelajaran saya lakukan tidak lagi yang monoton ya Bu ya, yang ceramah. Saya pengennya yang kelompok, kemudian kelompok itu dicampur dengan heterogen, bukan yang homogen Bu, sehingga teman yang tadi mengganggu yang sudah siap tugasnya bisa membantu temannya, sehingga tidak terjadi keributan lagi Bu. Nah, setelah diskusi ini komitmen apa yang akan Ibu Ai lakukan ke depannya? Insya Allah saya akan berkomitmennya begini Bu, saya akan mencoba beberapa strategi lain yang mungkin bisa menciptakan kelas yang lebih kondusif lagi, bisa saja dengan metode yang berbeda lagi Bu, sehingga kelas itu lebih kondusif nantinya. Wah, itu mantap sekali tuh Pak Bu, kalau solusinya seperti itu. Nah, bagaimana lagi? Terima kasih banyak ya Bu ya. Dengan coaching ini saya lebih dapat pencerahan gitu Bu, sehingga tidak lagi stres gitu, tidak lagi bingung menghadapi kondisi kelas seperti itu Bu. Saya merasa senang sekali setelah bercerita dengan Bu Deria ini, saya dapat pencerahan yang membuat saya merasa lebih lega gitu dengan masalah ini. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Ai yang berbagi ya baik share kepada saya, dan alhamdulillah ada solusinya karena ya Bu. Iya, alhamdulillah Bu. Saya terima kasih sekali ini Bu meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya ini, sehingga saya lebih happy lagi sekarang menghadapi kelas untuk Senin besok Bu. Baik, sama-sama ya Pak Edi. Oke, baiklah, hari ini kita sudah masuk ke dalam proses pasca dari observasi, di mana kegiatan tadi sudah dilakukan proses coaching oleh Bu Deria dan Dery. Nah, kita review kegiatan pasca dari observasi kita kali ini. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu Deria sebagai coach tadi ya. Nah, hal apa sih yang Ibu sudah Ibu lakukan dan indikator pencapaian apa saat coaching tadi saya sudah terlaksana? Yang saya sudah lakukan dalam kompetensi yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian yang mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, benar sekali ya Bu ya. Tadi ketika saya mengamati proses praktik dari coaching Ibu Dery dengan Bu Deria tadi, itu dari pengamatan saya sudah saya lihat bahwa Ibu sudah mengimplementasikan kompetensi inti ini dalam kegiatan praktik dari coaching tadi, itu kehadiran penuh, lalu mendengar dengan aktif ya, sehingga proses dari coaching tadi Bu Dery tadi sudah meluapkan semua permasalahannya sehingga menemukan solusinya. Nah, pertanyaan saya yang terakhir itu kompetensi yang ingin dikembangkan untuk kegiatan coaching ini apa sih menurut Ibu? Saya ingin mengembangkan yang pertama itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, semoga kedepannya bisa dikembangkan lebih baik lagi ya Bu Dery ya, dan sehingga kegiatan proses coaching ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari ataupun dalam pembelajaran Bu Dery ya. Oke, cukup dulu, sekian dulu dari proses kegiatan observasi kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil dari demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan tema supervisi akademik.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum